Dahulu bangsa jin ini bisa mendengarkan perkataan-perkataan di langit gitu loh. Tapi sekarang nggak bisa. Karena di langit sudah ada penjaganya. Jadi semenjak Al-Quran diturunkan dan dipahamkan kepada manusia 14 abad yang lalu, artinya mereka tidak akan bisa mencari berita-berita rahasia-rahasia di langit tadi. Apalagi sekarang kan gitu. Orang-orang yang bertanya kepada peramal seolah-olah dibisikin tahu dari temennya yang goib, sampaikan tuh kepada orang itu dia begini. Akhirnya orang itu jadi percaya, jadi bisa menyesatkan manusia. Jadi dosa kedua-duanya. Mata zohir itu untuk melihat sesuatu yang zohir juga. Tapi kalau mata zohir bisa melihat makhluk yang gaib, ini masalah matanya. Berarti matanya harus diberesin. Yang disebut mata batin itu adalah rasa. Tapi kan dibelokin nih. Dibuka mata batin, maksudnya bisa melihat yang gaib. Ngaco nggak? Dari tarot, buka aura, bisa mentakwilkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi akhirnya seperti ahli-ahli nujum, ahli-ahli penerawangan gitu loh. Iya benar. Padahal yang tahu esok hari hanya Allah. Ketika Allah mengkaruniakan rasa sebagai anugerah dari Allah, maka jadikan rasa itu untuk mengarahkan seseorang menuju kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Saung Kolbu tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat sahabat Saung Kolbu yang punya pertanyaan tentang sebuah persoalan, boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bikin segmen-segmen khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Perbincangan seputar masalah sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memberikan solusi atau jalan keluar yang bijaksana berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para wali-walinya. Sahabat SQ sekalian, bicara mengenal jiwa atau nafs tentunya tidak lepas dari hal-hal yang goib. Nah, kali ini bicara tentang goib lagi nih ya, mengenal jiwa nih Kang Ustaz. Contohnya misalkan six sense ya. Nah, ini sebagai anugerah atau musibah. Nah, seperti biasa di sini telah hadir bersama Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Mas Arif. Seperti biasa sehat Kang Ustadz. Seperti biasa, insya Allah sehat. Masya Allah. Segar, bugar. Jasmani, rohani, akal, pikiran, jiwa, Waduh, semuanya pokoknya Masya sehat. Allah. Komplit ya? Komplit, Masya Allah. Kang Ustadz langsung nih Kang Ustadz ya. Ini bicara six sense. Apa yang dimaksud six sense? Bedanya dengan indigo apa sih Kang Ustadz? Ya, kalau Karena beda-beda tipis nih ya. indigo kan istilahnya lah. Ya. Sebutannya orang-orang yang merasa dirinya punya indera keenam atau merasa dirinya punya six sense tadi. Ya, tapi manusianya yang bisa disebut indigo, kan gitu. Ini bahkan kan jaringannya luas nih, nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri justru malah datangnya dari sana. Ya kan, sehingga Indonesia ikut-ikutan aja ketika merasa bisa melihat sesuatu yang goib, ya kemudian dianggap six sense, ya dianggap bisa punya indera keenam, tetapi dia nggak tahu gimana solusinya, permasalahannya, jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya bisa sesat untuk dirinya dan bisa menyesatkan orang lain. Ini termasuk yang menerawang-rawang itu termasuk. Nah, itu juga sama kan? Ya. Ya, artinya seolah-olah dia diberi petunjuk gitu loh. Siapa yang beri petunjuk tadi kan gitu loh. Betul. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Jin juga disebutkan, disampaikan kalam Allah tentang itu, bahwa dahulu bangsa jin ini bisa mencari atau mendengarkan perkataan-perkataan di langit gitu loh. Tapi sekarang nggak bisa, karena di langit sudah ada penjaganya, yakni bintang-bintang yang akan memanah mereka.
Jadi ya kalau semenjak Al-Quran diturunkan dan kemudian dipahamkan kepada manusia, itu kan zaman 14 abad yang lalu, apalagi sekarang kan gitu. Dulu aja udah dijaga sama Allah Benar. dengan bintang-bintang, ya. Maka itu sekarang pun juga pastinya ya, artinya mereka tidak akan bisa mencari berita-berita rahasia-rahasia di langit tadi. Iya. Nah, jadi ya itu boleh jadi bisa menyesatkan manusia. Iya. Seolah-olah dibisikin tahu dari si Anu, ya, tahu dari temennya yang goib, ya kan? Sampaikan tuh kepada orang itu, dia begini, ya kan? Ya, tapi akhirnya orang itu jadi percaya, udah deh, jadi dosa kedua-duanya. Bisikan-bisikan itu yang bahkan ada yang mengaku bahwa dirinya nabi lah, ya dulu kan pernah ada tuh. Iya, ini Ya, makanya fenomena ini, bisikan-bisikan. Masya Allah ya. Iya. Semakin ke sini, semakin ke akhir zaman, semakin banyak yang ngaco-ngaco. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Ya. Artinya dengan adanya podcast ini bisa memberikan sedikit sumbangsih untuk bisa menyadarkan manusia. Ya, paling tidak meluruskan lah Meluruskan, yang ya. bengkok-bengkok, ya. Insya Allah. Dengan biar paham lah. Betul. Masya Allah. Nah, hal-hal Ya. semacam ini bisa dipelajari atau memang sudah bawaan dari lahir sih sebenarnya? Ya itu tadi Mas Arief. Terkadang kan ketika entah orang ada misalkan ini disebut iganya jarang misalkan. Ini kan ada istilah itu ya. Terus kemudian dia bisa melihat. Iya. Nah, apapun ya, kalau menurut saya, mata zohir itu untuk melihat melihat sesuatu yang zohir juga. Iya. Mata kita melihat yang zohir, ya kan? Iya. Melihat Mas Arief, melihat pohon, melihat Wujud apapun lah, lah, nyata, wujud yang wujud, nyata. ya. Tapi kalau mata zohir bisa melihat makhluk yang gaib, ini masalah matanya. Ain dong, berarti Iya. juga sama ya. Balik lagi ke masalah-masalah penyakit gitu kan? Iya. Berarti matanya harus diberesin. Mata yang zohir bisa melihat yang zohir. Mata yang batin bukan berarti dibuka mata batin, kemudian bisa melihat yang gaib. Nah ini juga salah. Jadi apapun ya, pokoknya segala sesuatu yang kegiatan manusia apapun ya, Iya. setan itu berada di situ. Pokoknya dibelokin terus sama dia. Gangguannya Makanya tujuannya agar manusia itu sesat aja, ya kan? Jadi pengikutnya. Nah itu dia, maka itu ketika Pak Ustadz pernah ada yang tanya gini mas saya, tolong bukain mata batin saya dong, biar bisa melihat makhluk. Iya. Iya kan? Saya bilang lucu ya, tapi saya nggak bisa langsung mengatakan to the point. Iya. Hal-hal itu pelan-pelan saya arahin, ya bahwa yang disebut mata batin itu adalah rasa. Ketika mata batin seseorang terbuka, maka dia melihat wujud, contoh ya, orang yang kelaparan, orang yang susah. Kalau mata batinnya terbuka, sifatnya Allah yang baik ini, sifat Allah yang Rahman Rahim ini, dia nggak buta, dia melihat. Iya. Nah itu melihat mata batin itu dengan melihat dengan rasa. Sehingga apa yang terjadi? Timbullah empati. Timbullah empati, Iya. kemudian tanpa diperintah oleh akal, tangan kita Udah mengambil otomatis ya. uang untuk memberikannya. Oh, oke. Nah itu berarti orang itu nggak buta. Peka berarti ya. Yang dimaksud nggak buta, mata batinnya melihat. Rasanya, rasonya. Ya, tapi kan dibelokin nih. Dibuka mata batin, maksudnya bisa melihat yang goib. Nah ini kan ngaco nggak? Nah itu, jadi kalau bisa dikatakan sixth sense itu seorang yang merasa mata zohirnya ataupun mata batinnya bisa melihat yang gaib. Terus kalau udah bisa lihat mau ngapain? Nah, ya kan? Itu dia. Bisa nggak menyelesaikan masalah-masalah orang? Atau bisa nggak mengarahkan kepada orang-orang yang bermasalah tadi untuk bisa dekat sama Allah? Iya. Tapi banyak tuh yang dikomersilkan malah. Nah Jadi itu komersil. malah diarahkan ke dunia, dilihat. Nanti seminggu lagi kira-kira gimana nih? Saya dapat nggak nih? Kan gitu ya? Iya. Padahal yang tahu esok hari hanya Allah. Betul. Yang disyariatkan oleh manusia, bagaimana esok hari adalah dengan doa. Iya kan? Iya. Toh esok hari kan kita belum menjalani.
akan datang kan. Betul, betul. Maka itu kita berdoa semoga yang akan datang Allah mudahkan, Allah lancarkan. Bukan berarti ada kepastian ini kamu bakal menang. Dengan cara-cara begini akan menang. Ini masalahnya kalau udah terjadi dan benar, semakin yakin lagi. Masya Allah, subhanallah. Gitu loh. Ada lagi yang ya ini makin marak juga nih soal yang tarot gitu. Iya itu. Kartu dilihat, wah ini orang jadi Nah itu percaya dengan teman-temannya semua ramalan. tuh. Lingkungannya, Iya, iya, lingkarannya. Dari kartu tarot, buka aura, dari itu kemudian lagi bisa melihat, ya kan? Kemudian bisa mentakwilkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi akhirnya seperti ahli-ahli nujum, ahli-ahli penerawangan gitu loh. Iya benar. Ya kan? Apakah yang kayak gitu ini anugerah ataukah itu Musibah. sebuah musibah? Nah, Saya katakan musibah. Ya, anugerah itu yang menghantarkan diri seseorang sadar, eling, dia menjadi orang yang baik. Ya, itu anugerah tuh. Iya. Ya. Kalau yang dibilang musibah, ini seseorang yang menyampaikan permasalahan orang lain atau orang lain yang bertanya kepadanya, ya. Terus kemudian mentakwilkan dengan sesuatu yang belum pernah terjadi, ya, dengan istilahnya apa? Seolah-olah bakal terjadi. Ini akhirnya menjadi sesat. Iya. Ya, bahkan ya artinya orang-orang yang bertanya kepada peramal, ya kan, itu dosanya itu besar. Iya. Gitu loh. Jadi amal dari keburukan. Nah itu Keburukan. tadi, gitu loh. Saran saya ya, orang-orang yang bermasalah, ketika dia bisa melihat sesuatu, ya dia harus segera berjalan kepada orang-orang yang paham untuk diperbaiki. Jangan kemudian ia merasa dirinya bisa dan dia bangga. Iya. Bahkan dia bisa bicara dengan apa yang dia lihat yang orang lain nggak melihat. Dengan goib-goib itu. Iya kan? Iya. Akhirnya menjadi penasaran gitu loh. Iya. Selalu ingin tahu, kepo kan? Iya benar. Nah yang repotnya kan gini Kang Ustadz, bahkan udah ada festivalnya, ada Ya itu tadi. pamerannya tentang tarot, tentang ramalan. Waduh, Masya Allah deh pokoknya. Ini yang gawat itu kan kalau misalkan sekali dia katakan betul, oh 3 bulan lagi kamu akan begini, ternyata betul, itu jadi... Ya, itu Itu- termasuk begini ya Mas Arief ya, yang sedikit mirip-mirip atau mengatakan ini sebuah unsur seni juga, ada seni membaca tangan, Iya. seni membaca garis tangan. Balik lagi, ya artinya ya meskipun memang kalau memang Allah menunjukkan seseorang ini dari garis tangannya dan orang bisa membacanya Iya, gitu loh iya. ya. Toh kita hidup di sini kan sedang berjalan. Benar. Kita harus beramal, kita harus melakukan kebaikan. Betul. Maka apapun pandangan orang lain terhadap entah itu garis tanganmu gitu, Iya. sudah jalani aja kehidupan dengan baik. Ya normal Aja. Oh ya. Ya. Kemudian lakukan hal-hal yang baik. Yang baik. Ingat besok tentang kematian. Ya. Betul. Perbanyak ibadah, perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan orang lain. Betul. Selalu mendoakan. Kalau bisa seluruh alam semesta Masya didoakan. Allah, menjadi cahaya Ya. di mana kita. Nah, insya Allah. dapatkan. Nah, kalau bahasa orang yang mendapatkan karunia, Ya. karomah, Aroma. kudrah dari Allah, Ya. tentu nggak tiba-tiba dari lahir dari langit turun, enggak. Prosesnya Ya. panjang. Orang bisa paham, dipahamkan tentang yang goib dengan rasa, ya kan? Karena yang goib itu nggak bisa katanya, Ya. ya kan? Nah kalau soal kan ada ilmu rasa ya. Ilmu Iya. rasa itu bisa dipelajari nggak Kang? Bisa. Artinya tentunya pelajari sih bisa dengan tingkat atau dengan niat lah ya. Ya, Dengan niat karena mendekat kepada Allah. Ya. Ya pasti tentunya harus istiqomah. Ya. Arahnya ke sana. Ya. Tapi kita nggak meminta, Allah yang memberi. Gitu loh. Berarti termasuk Karena pilihan. ketika memberi juga tentu pasti ada manfaatnya untuk kita. Ya. Sehingga kita dipahamkan dengan rasa tadi. Rasa itu nggak bohong, Mas Arief. Betul. Lisan bisa bohong, tapi rasa nggak bohong. Ya. Maka ketika seseorang yang dikuatkan insting, intuisi dengan rasa, Ya. insya Allah rasanya benar. Ya. Gitu Masya Allah.
termasuk penciuman-penciuman ini ya. Iya. Itu rasul juga ya. Semua apa namanya diberikan contoh-contohnya sama Allah. Contoh yang kecil aja nih. Ketika Mas Arief tahu hewan kambing kan? Ya. Kemarin waktu kurban Ya, ya. banyak orang motong kambing kan? Betul. Kenapa orang motong kambing kok ada yang bau, ada yang enggak kan gitu? Nah, itu. Kan aroma itu nggak bisa bohong. Nah, Nah, apa yang salah? Apakah kambingnya ya. atau jenis kambingnya? Enggak. Atau ada orang juga berkata yang ribut kemarin di sosial media, salah nih motong kambing nggak usah pakai basmalah gitu kan? Nah jadi orang ribut duluan dengan hal-hal kayak gitu. Iya, iya. Tapi insya Allah ya seseorang yang tulus, ikhlas, hatinya bersih, ketika dia berkorban, yang berkorban dengan kambingnya dengan ikhlas, yang memotongnya juga dengan hati yang bersih, karena Allah lillahi ta'ala, kemudian dia mengucapkan nama Allah, tetap Bismillah, cuman nggak pakai Rahman Rahim, karena nggak sesuai, karena Rahman Rahim kan kasih sayang. Iya, kasih sayang. Masa kasih sayang kita memotong kan gitu? Iya, iya. Tetapi Bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal artinya kita taat, kemudian kita menjalankan perintah. Perintahnya. Ikhtiarnya dengan baik. Betul. Maka insya Allah, kalau hatinya bersih, doanya baik, kemudian yang berkurbannya juga baik, itu insya Allah. Daging hewannya harum, ya nggak ada bau perengus-perengusnya. Iya. Darah yang mengucur pun juga nggak ada baunya. Betul, betul. Ya insya Allah setiap tetesan darahnya menjadi penggugur dosa-dosa yang berkurban. Kambingnya tadi. juga nggak stres kan. Karena banyak tuh yang potong nggak Ya stres dulu. insya Allah memotong 10 kambing, 100 kambing nggak bau. Bahkan nggak ada jejaknya. Nah itu salah satu qadarullah yang harus dipahamkan oleh manusia. Masya Allah. Oke, Ya. kita balik lagi ke laptop. Baik, ke Masya topik Allah. lagi. Nah ini kan ada sebagian orang sebaliknya nih, Kang Ustadz, ya. Ada yang memang punya six sense atau indigo lah katakanlah gitu, tapi dia terganggu dengan itu. Nah ini apakah ini harus ditutup atau bagaimana sebaiknya? Ya itu tadi saya bilang kan di awal, datangi orang yang paham ya. Artinya yang dekat dengan Allah, yang memiliki ilmu-ilmu yang ya insya Allah yang ilmu yang tauhid ya, yang bukan yang menjadi orang menjadi bingung gitu loh. Tetapi diarahkan. Nah ini kan ketika dia melihat sesuatu yang gaib lewat mata zohirnya, berarti ada masalah. Bukan soal ditutup, tetapi harus diberesin. Diberesin, didoakan, kemudian diruqyah, ya, dibersihkan, sehingga kita mohonkan untuk Allah menutup pandangan-pandangan mata zohir terhadap makhluk-makhluk yang gaib tadi. Karena dia nggak nyaman. Dia sakit pasti. Nah itu dia tuh. Iya kan? Dari dasarnya menjadi sakit, kemudian dia menjadi takut. Dia melihat makhluk-makhluknya seperti ini. Mau tidur ngeliat ini Iya jadi kan? takut. Wah, Nah. jadi nggak enak. Anak-anak kecil ya? Iya. Maksudnya udah ada yang pernah punya pengalaman kayak begitu. Dia nggak tahu apa-apa, belum bisa beramal baik atau buruk, tapi dia bisa melihat. Bahkan bayi aja itu bisa menangis tiba-tiba di tempat tertentu, nggak nyaman di tempat tertentu, di rumah tertentu, di ruangan tertentu, kan gitu. Ya pasti berarti bayi karena masih bersih, dia bisa merasakan. Masih polos ya. Masih polos. Belum banyak noda-noda. Nah, tapi kalau orang yang sudah dewasa, punya masalah seperti itu, segera deh. Datang aja, atau misalkan temui saya, atau datang ke rumah sehat, ya insya Allah diberesin. Oh, sahabat SQ datang ke rumah sehat, saung kolbu, insya Allah akan ada manfaat dan jadi benar. Gitu Insya ya. Allah, insya Allah. Nah ini pertanyaan berikutnya nih, Kang Ustadz. Ya. Bagaimana cara kita mengenal atau mengolah lah gitu ya, bahasanya mengolah jiwa yang nafs tadi, itu agar jadi manfaat atau kebaikan. Ya, tentunya jiwanya kan harus dituntun ya. Ya. Karena awal manusia itu kebanyakan cenderung ya. Jiwanya itu amaratun bisu'i, jiwa yang tidak pernah merasa puas gitu loh. Jiwa yang menggebu-gebu. Ya kalau menggebu-gebunya tentang kebaikan atau urusan kebaikan nggak apa-apa. Jihad berarti. Ketika untuk urusan kebaikan malas-malas. Tapi untuk urusan keburukan, urusan-urusan yang maksiat, wah udah paling cepet deh. Iya kan? Bener. Nah itu berarti kan harus dimulai dari situ dulu Mas Arief. Jiwanya ini harus disadarkan, dituntun
Tuntun. Ya, bagaimana cara menuntunnya? Kan ini nggak mungkin langsung ke jiwa. Ujuk-ujuk. Harus dielingkan dulu manusianya, harus disadarkan dulu, akalnya diberikan nasihat-nasihat yang baik. Sehingga dari nasihat itu Ya. bisa menghantarkan dari akal tadi turun, cahayanya menuju hati. Hati menjadi tenang. Gitu loh. Nah, dari hati yang tenang tadi itu bisa menenteramkan jiwa tuh. Jadi jiwa akan belajar pelan-pelan. Ya, ya, ya. Awalnya sih jiwanya berontak nih, tapi karena hatinya terus ya menasehati ya, membimbing jiwanya sehingga jiwa tadi pelan-pelan menjadi jiwa yang baik, menjadi jiwa yang tenang, yang mutmainah. Iya. Ya. Kalau sudah menuju arahnya kepada jiwa yang mutmainah, insya Allah manusia akan menjadi baik. Masya Allah, berarti nur ya, nur yang terus. Ya, nur itu kan cahaya, Iya, artinya betul kan? benar-benar. Dan cahaya itu segala sesuatu yang bisa membuat akal kita menjadi terang benderang. Iya. Dan terang benderang itu akhirnya jalannya enggak kebaduk-baduk lagi ya. Iya. Karena udah lurus, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ya kan? Iya, iya. Ini yang baik, ini yang lebih baik. Betul. Karena kedua-duanya baik, carilah yang lebih baik. Nah, makanya di situ kan di Songkol itu dibilangnya kan salah satunya meninggikan akal, Iya. menerangi hati, nah, Betul. jiwa tentram. Betul, gitu ya. Mas Arief. Ya. Masya Allah. Jadi balik lagi ke masalah siksen tadi, anugerah atau musibah. Ya, ya. Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah, tergantung perjalanannya. Kalau tiba-tiba dia bisa melihat, kemudian bisa mentakwilkan, bisa seolah-olah kalau ngasih tahu itu tapi yang belum terjadi, meramal, Ramalan. ya kan? Nah kayak gitu-gitu kan itu akhirnya bisa menjadi musibah buat dirinya dan musibah juga orang-orang yang bertanya. Iya benar. Ya katakanlah di dunia nggak dapat musibahnya, di akhirat pasti ya akan ditanya itu, ya kan? Nah jadi kalau yang orang-orang yang mendapatkan siksen dalam konteks itu bukan siksen indra keenam, tetapi itu sebuah karunia dari Allah yang Allah tinggikan rasanya, sehingga rasanya ini bisa merasakan seperti gini. Kadang-kadang urusan goib ini kan banyak nih, tubuh kita ini bisa merasakan. Iya. Contoh Mas Arief ke tempat yang angker, yang rumah yang angker atau rumah yang nggak enak, ya kan? Merinding. Tubuh kita kan merasa. Iya. Setidaknya apa? Merinding. Terus apa lagi? Aroma yang nggak nyaman. Iya. Aroma yang nggak enak. Nggak harus dengan melihat, kan dengan ini sudah cukup. Itu rasa berarti. Contohnya misalkan ketika Mas Arief mencium aroma durian, tapi duriannya nggak ada. Mau dibohongin, nggak, bukan durian, ini adalah jeruk. Kan nggak mungkin. Karena aroma ini sudah mengenal. Gitu loh. Hidung ini sudah mengenal, sudah mencium, itu pasti durian. Nah begitupun juga dengan makhluk, nggak harus dengan melihat. Yang dimaksud melihat dengan mata batin, tapi melihat dengan itu tadi, rasa. Rasa. Ya. Ya. Insya Allah itu benar gitu lah. Berarti memang ada energi-energi. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya tipis-tipis nih. Kayak misalkan contoh begini ya, saya kasih contoh analogi aja biar gampang ya. Mas Arief sama saya misalkan, mencium tiba-tiba, enak nih aromanya gitu. Durian. Mas Arief mencium apa? Ikan asin. Oh. Iya kan? Iya. Saya juga mencium ikan asin, kan nggak kelihatan ikan asinnya kan? Iya. Tapi mencium aroma ikan asin, benar nggak? Benar. Benar. Tapi kalau mau tahu jenis ikan asinnya, nggak bisa duduk, Mas Arief harus berjalan. Harus lihat. Saya juga harus berjalan, Mas Arief ngotot dengan ikan asin japu, saya ikan asin teri, gitu kan? Iya. Enggak, itu japu, ini teri. Nah, itu gambaran orang-orang yang melihat, merasa bisa melihat makhluk gaib. Terkadang ada perdebatan. Ya. Ya itu karena mereka nggak berjalan, nggak paham. Nah ketika mereka jalan, bisa kedua-duanya salah. Mas Arief bilang dengan japuhnya, saya dengan terinya. Ketika jalan, ternyata pedak. Gitu. Ya kan? Salah kan? Berarti kita harus berjalan. Nah proses berjalan itu, ketika kita diperjalankan oleh Allah, semakin hari
rasa itu semakin kuat, semakin yakin. Nah, itu proses namanya berjalan. Kayak diasah lah gitu. Iya. Ya. Ya. Terus bukan kemudian diarahkan untuk nolong orang, tapi konteksnya membuat orang jadi tersesat gitu. Betul. Nah, itu. Ya, biasanya tuh dikomersilkan tuh. Nah, itu dia. Salah satunya, Kecenderungannya kalau udah urusan dunia, udah pasti belok deh. Yakin belok. Beloknya jadi macam-macam. Nah, Ada yang gitu. pengen dibilang Tapi hebat. diarahkan kalau urusannya ke akhirat, Ya. insya Allah lurus. Masya Allah. Cuman itu kalau hitungan ya, antara 1 sampai 100, hanya mungkin 9 atau 8 yang benar. Yang lainnya ngacok semua. Iya, Ya, artinya lebih besar kemungkinannya tersesat daripada yang benar jalannya. Maka itu harus hati-hati. Masya Allah. Ya. Ya. Aduh, luar biasa ini. Jadi gini Mas Arif, maaf. Ya. Apakah yang sisaan tadi ada yang anugerah, ada yang apa tadi? Musibah. Ya pasti ada. Anugerahnya ada. Cuman orang-orang yang memang dikaruniakan rasa oleh Allah tadi. Dikarenakan apa? Tentunya dengan bisa meningkatkan rasa tadi sehingga dia bisa mengarahkan ke arah yang benar, gitu loh. Tapi kalau siksennya dia bisa melihat tapi nggak bisa menyelesaikan, malah akhirnya mengakibatkan masalahnya menjadi tersesat dan semakin jauh, ini musibah. Nah, Musibah besar itu. jadi saya boldnya tadi kalimat tadi saya ingat nih. Jadi bagaimana pertama niatnya, tujuannya, ya, ini bermanfaat atau memang untuk urusan dunia Iya. tadi. Kalau masalah soal, maaf tadi Mas Arif sempat singgung soal kartu tarot, ini sama aja kayak undian. Iya kan? Mengundi itu haram gitu loh. Nah, Ya. iya. Jadi ya udahlah. Untuk esok hari hanya Allah yang tahu, maka berdoalah saat ini agar esok hari kita diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Baik lagi, Pak Ustadz. Siap. Waktu ini yang membatasi. Padahal daging semua ini ya. Daging terus ya. Daging terus, pokoknya satu paket komplit. Siap. Spesial. Oke, sahabat Saung Kolbu, ini segmen yang dahsyat ya. Ilmunya banyak, semoga bermanfaat lahir batin dunia akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kita saksikan lagi episode-episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan bergidik. Tapi ada yang lain ya, tentang sayur sufi dan lain sebagainya. Ya, tunggu tanggal mainnya, selalu stay tune di channel Saung Kolbu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Saung Kolbu, ketika Allah mengkaruniakan rasa sebagai anugerah dari Allah, maka jadikan rasa itu untuk mengarahkan seseorang menuju kepada kebaikan.